Siapakah kita, saudara? Tidak ada satupun dari kita yang bisa menambahi kebenaran apapun. Semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena kebaikannya. Mari kita merenungkan sejenak. Sejak kita lahir dan sampai detik ini, kehidupan adalah anugerah. Kehidupan bukanlah hasil usaha saudara dan saya. Kehidupan adalah pemberian dari Tuhan. Segala sesuatu yang saudara boleh nikmati tanpa Tuhan, it's nothing. Tidak ada apa-apanya. Saya ingin mengajak kita bersama-sama tidak sekedar mengerti kata-kata ini, tetapi mari kita menjiwai. Kita mau berkata dari dalam hati kita, semua karena kasih karunia Tuhan. Haleluya. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karuniamu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karuniamu dalam hidup. Katakan sekali lagi, amin. Bukan kebaikan, bukan perbuatanku, tapi kasih karuniamu yang selamatkan. Biarlah ini menjadi pengakuan iman kita. Benaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karuniamu di dalam hidupku. Kau baik, kau baik, Yesus. Kau baik, katakan sekali lagi, kau baik, amin. Kau baik, yes, tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Bukan kuat dan gagah kami. Karena itu pagi hari ini kami mau berikan waktu kami, membuka hati kami, membuka jiwa kami, sehingga Kau boleh berfirman bagi kami. Karena firman-Mu adalah makanan yang hidup bagi kami. Kami menjadi lebih kuat dan semakin kuat. Dan kami boleh menggenapi setiap panggilan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Setiap kami, baik kami orang dewasa maupun anak-anak, kami boleh menerima kabar baik firman Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Baik kami yang ada di ruangan ini maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah, di perjalanan, dimanapun mereka berada. Saat firman disampaikan, saat itu kami boleh mengalami berkat-berkat-Mu yang luar biasa. Setiap kita yang siap diberkati dengan firman Kristus bersama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara silakan duduk. Terima kasih tim worship yang sudah memimpin kita bersama-sama. Lagu yang indah di mana kita boleh merenungkan betapa baik Tuhan. Amin. Berapa banyak dari saudara merasakan kasih karunia Tuhan? Amin. Kebaikan Tuhan yang luar biasa. Di Kamis yang lalu kita boleh bersama-sama bersuka cita di dalam acara Family Fun Day. Saya melihat saudara semua pulang dengan sukacita, capek tetapi sangat merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Ya saudara, karena perhatikan saya, kita mulai masuk dalam firman. Kenaikan Yesus adalah perpisahan kita dengan Dia secara jasmani. Amin. Tetapi sebaliknya, kenaikan Yesus, perpisahan
mendatangkan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan lagi. Berpisah untuk bertemu selamanya. Bagaimana itu saudara? Berpisah untuk bertemu selamanya. Artinya kita berpisah secara, waktu itu kita belum hidup. Yang pasti murid-murid Yesus yang jumlahnya banyak sekali itu, yaitu ada 500 murid Yesus yang bersama-sama dengan dia di Bukit Zaitun sebelum dia naik terangkat ke sorga, yang kita peringati hari Kamis yang lalu. Secara raga, secara jasmani mereka berpisah, tetapi justru perpisahan itu yang menghadirkan Roh Kudus, Roh Tuhan yang tinggal dan hidup di dalam hidup mereka selama-lamanya. Amin. Jadi Yesus berpisah untuk bersatu dengan kita selamanya. Dan kita hari ini bersama-sama dengan dia. Oleh karena itu, pagi hari ini kita mari fokuskan jiwa kita, karena ini saatnya kita berkontemplasi, kita merenungkan sambil mendengar, saudara. Ini saat yang tepat untuk jiwa kita menjadi semakin kuat dan semakin lebih kuat. Amin. Karena kita menghadapi banyak hal dan kita butuh firman Tuhan. Saya berikan judul sharing saya pada pagi hari ini adalah hidup yang tidak tersia-siakan. Ya, hidup yang tidak disia-siakan, hidup yang tidak tersia-siakan. Saudara, bahwa hidup itu bukanlah hasil usaha seseorang. Kehidupan bukanlah hasil usaha seseorang. Kalau tadi mengantar kita untuk merenungkan kebaikan Tuhan, betul. Bukan perbuatan kita, kehidupan bukan perbuatan kita. Kehidupan itu adalah anugerah, katakan anugerah. Ya, anugerah itu artinya pemberian dari atas. Tidak akan pernah ada kehidupan di dunia ini kalau Tuhan tidak memberikan itu bagi kita. Namun sayang begitu banyak orang kehidupan mereka menjadi sia-sia karena tiadanya kehidupan dari Sang Pemberi itu. Jadi banyak kita manusia yang hidup hari ini tetapi dia tidak memiliki Sang Pemberi kehidupan itu. Dia nggak punya kehidupan itu yang sesungguhnya, sehingga kehidupan tanpa Tuhan ekstrimnya, mungkin ini bahasa agak ekstrim saya katakan, itulah yang disebutkan sebagai kehidupan yang mati. Hidup tapi mati. Gimana sih saudara orang hidup tapi mati? Pernah nggak ketemu orang hidup tapi mati? Di film banyak zombie. Sudah pernah nonton film zombie? Mayat hidup. Hidup tapi mati. Hidup tapi tanpa arah, ya. Orang yang hidup tapi mati ini yang saya pakai kata zombie itu zombie itu memiliki arti rupanya saudara. Berjalan, berlari tapi tidak ada tujuan. Pernah nggak lihat zombie gitu ya? Lari, pokoknya apa aja dihajar sama dia. Pintu, dia nggak ada pintu, nggak ada jendela, nggak ada, semuanya ditabrak. Itu orang hidup tapi mati. Dan yang dia lakukan hanya sekedar memuaskan nafsunya, hanya sekedar mencari makan. Dia akan berlari itu melihat ada gerakan, dia mau makan manusia, mau makan apa saja. Tetapi dia nggak punya tujuan. Hanya mencari apa yang bisa membuat dia merasa puas. Itu bukan kehidupan yang Tuhan berikan untuk kita. Kehidupan yang Tuhan berikan untuk kita memiliki tujuan. Amin. Anda dan saya memiliki tujuan. Kenapa mesti kita bersekutu, berkumpul di gereja Tuhan seperti ini? Tujuannya agar kita tahu bahwa kita sudah diberi kehidupan. Katakan, saya sudah diberi kehidupan. Amin. Tiap bangun pagi saudara bernafas, haleluya, puji Tuhan, terima kasih. Bisa bangun dan bisa bergerak dan semuanya. Itu bukan sekedar untuk hidup saja, tapi Tuhan punya tujuan untuk kita. Ayat yang sudah sangat kita sering baca, dan ini kemarin menjadi kuis ya buat kita di acara Family Fun Day. Kita buka bersama-sama dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Ini kehidupan yang Tuhan berikan untuk kita. Haleluya. Efesus pasal 2 boleh ditayangkan di iya. Ayat 8 dan 9 ya sampai 10. Ini sekaligus jadi agak kecil. Kalau bisa ayat per ayat
Bisa. Saya bacakan ayat 8, saudara boleh juga membaca bersama-sama. 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ya. Ayat 8 dulu, coba ayat 8 dulu. Kembali ke ayat 8, Bu. Ya. Sebab karena kasih karunia kamu sudah diselamatkan. Kata keselamatan itu artinya hidup, kamu sudah dihidupkan. Amin. Hidup, zoe. Kita sudah memiliki kehidupan itu karena iman. Dan Alkitab berkata itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Kalau yang saya tadi katakan, orang-orang yang berjalan tanpa tujuan walaupun dia hidup tapi nggak memiliki kehidupan. Karena without Jesus atau tanpa Yesus. Ada lagi satu ayat yang dikasih di kuis sama Bro Sandi kemarin di 1 Yohanes 5 ayat 12. Barang siapa memiliki anak, apa? Dia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Nah, kita dapat juara 1 tuh karena ayat itu. Ya, ini bukan sekedar ayat yang biasa, tetapi mari kita, barang siapa memiliki anak, Anda dan saya hari ini sudah memiliki Yesus, amin. Anak itu berarti kita hidup atau mati? Hidup. Ini kehidupan itu kita diselamatkan oleh iman. Kita bisa memiliki anak itu bukan karena kita mampu memiliki dia, no, tapi karena kita merespon dengan percaya kepada dia. Dengan menerima dia, kita memiliki dia, memiliki anak. Dan barang siapa yang tidak memiliki anak, tidak memiliki hidup. Jadi kalau dibalik atau dibenarkan hari ini, saudara yang sudah percaya Yesus siapapun, berarti saudara memiliki hidup. Dan Tuhan mau hidup itu bukan sekedar untuk menjadi milik saudara begitu saja. Ayat 9 kita lihat, ayat 9. Efesus 2 ayat 9, dilanjutkan Bu. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ini bukan karena kita yang bisa. Tidak, itu bukan hasil pekerjaan kita. Itu lagu tadi sudah cukup kita memaknai, itu bukan hasil dari kerja keras saudara, tapi itu adalah pemberian Allah sehingga kita nggak bisa menjadi sombong. Jadi sombong, wah saya ini bisa selamat karena saya mengikuti kelas, saya ikut sekolah Alkitab, sehingga begini-begini, saya begini. Nggak ada. Semua itu adalah pemberian Allah. Amin. Dan ayat yang ke-10 ini menjadi ayat yang menjadi perhatian kita pagi hari ini. Mari baca bersama-sama. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin, saudara. Disinilah saya menemukan judul dari ayat ini, judul dari firman Tuhan ini, yaitu hidup yang tidak tersia-siakan. Kenapa? Karena kita yang sudah memiliki hidup, kita melihat, kita menyadari bahwa kita ini ada tujuan dari Tuhan untuk hidup di dunia ini. Amin. Ada panggilan Tuhan, karena ini kita buatan Allah. Kehidupan yang tidak menjadi sia-sia berawal dari ditemukan oleh kasih karunia. Jadi bagaimana, saudara mungkin bertanya, Pak, bagaimana kehidupan saya tidak menjadi sia-sia? Yang step pertama tadi, melihat, menyadari bahwa saya sudah menerima kasih karunia. Amin. Bahwa saya sudah diselamatkan. Itu adalah fondasi kita, itu adalah titik awal kehidupan kita yang namanya diselamatkan. Keselamatan adalah titik tolak memulai kehidupan yang bermakna dan tidak sia-sia. Namun sayangnya kalau tadi yang pertama yang saya gambarkan zombie, itu adalah saya menggambarkan orang begitu banyak, miliaran orang di dunia ini yang hidup tapi tanpa Yesus. Amin.
Kenapa? Karena mereka nggak memiliki tujuan hidup kekal. Juga mereka nggak tahu harus bagaimana. Sehingga mereka hanya bisa berjalan, berlari, tapi tanpa tujuan. Anda dan saya tidak demikian. Anda dan saya berbeda, Anda dan saya sudah menerima keselamatan. Amin. Berarti kalau kita sudah menerima keselamatan, kita sekarang ini punya tujuan. Katakan punya tujuan. Ya, ada tujuannya. Namun sayangnya banyak orang Kristen berhenti sampai di sini. Yang penting saya sudah diselamatkan. Ya, satu hal penting itu benar, Anda dan saya sudah diselamatkan. Tidak diragukan keselamatan itu. Tapi Tuhan mau kita tidak berhenti sekedar diselamatkan saja. Katakan amin. Itu sebuah kepastian, tidak ada yang bisa menggugat saudara tentang keselamatan itu. Namun Tuhan ingin memperlihatkan, pagi hari ini saya mau mengajak kita tidak hanya bereforia di kasih karunia, tetapi Tuhan mau kita mari berjalan di dalam kasih karunia itu. Amin. Tuhan punya tujuan dan rencana yang lebih indah untuk kita. Mari kita lihat, kita bedah lagi ayat ini, Efesus 2 ayat 10. Saudara perhatikan. Ya, di sini bahwa dikatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Ya, Tuhan sudah menyediakan kita cara yang terbaik, yang kita perlu jalani, saudara, yang kita bisa jalani, yaitu mempercayai Dia. Katakan mempercayai Dia. Apa yang kita percayai? Hal yang pertama adalah saya ini buatan Allah. Ciptaan Allah. Anda dan saya diciptakan oleh Tuhan. Diciptakan begitu luar biasa. Dan ayat ini mengatakan kita buatan Allah, dalam bahasa Yunani memakai kata poiema. Poiema itu seperti sebuah mahakarya. Di sini kalau ada seorang seniman atau seorang pembuat misalnya patung, pembuat apa saja, perupa seni, atau membuat karya apapun, itu bisa disebut sebagai mahakarya, masterpiece. Anda dan saya bukan barang pabrikan massal, ya, sama semuanya. Kalau saudara beli baju di toko gitu ya, yang di toko-toko yang itu pabrik massal, saudara. Sama semua. Kalau L semua, MM semua. Motifnya sama, ukurannya sama, jahitannya sama, nggak ada yang berbeda. Itu namanya produk massal. Tapi saudara dan saya bukan produk massal. Saudara dan saya adalah mahakaryanya Tuhan. Setiap manusia itu berbeda, bukan? Nggak ada yang sama, sekalipun kembar identik, suaranya sama, bulu matanya sama, dan semuanya sama, tetapi tetap ada perbedaan. Tetap ada kromosom yang berbeda, tetap ada sel yang berbeda, tetap ada karakter yang berbeda yang tidak kelihatan tetapi sangat berbeda. Karena Tuhan menciptakan kita tuh indah, katakan indah. Ya, saya pernah ini bahwa ketika Tuhan menciptakan kita nggak ada yang gagal, saudara, sempurna. Yang membuat kita menjadi gagal dan tidak sempurna apa? Dosa. Itulah yang menghancurkan gambaran Allah, gambaran Tuhan tentang diri kita. Iblis merusak gambar diri kita. Poiema ini dibuat menjadi puing-puing, dibuat menjadi mahakarya yang rusak karena dosa. Tapi kita bersyukur karena ternyata Bapa atau Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Kalau cuma Tuhan berhenti sampai di situ, dasar manusia, udahlah. Terserah manusia itu sendiri mau jadi apa, silakan. Itu pilihan mereka. Dan Yesus tidak pernah datang ke dunia ini. Wah, kita adalah orang-orang benar-benar orang-orang tidak dapat apa-apa, saudara. Kita adalah orang-orang yang sangat tragik sekali atau tidak memiliki pengharapan apapun. Syukur kepada Bapa, pada Tuhan ada Yesus Kristus yang dikirim untuk kita. Amin. Makanya ayat ini berkata, kita adalah buatan Allah, tapi nggak berhenti di situ, koma, bukan titik. Koma, karena buatan Allah ini bisa rusak.
Adam sudah rusak dari awalnya, tetapi tetap ada kasih setia Tuhan yang terus datang memulihkan manusia, memulihkan bangsa Israel. Tetapi itu nggak cukup untuk menjadi sempurna. Harus ada pribadi yang sempurna, yang turun untuk menyempurnakan setiap kehidupan kita. Dialah siapa? Yesus. Makanya dikatakan diciptakan dalam Kristus Yesus. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Inilah yang menjadikan saudara memiliki lagi tujuan, pengharapan, memiliki arah. Bahwa hidup ini tidak sekedar hidup, tapi hidup ini sungguh indah bersama Yesus. Amin. Hidup ini sungguh indah bersama Yesus. Katakan, hidup ini sungguh indah bersama Yesus. Memang kita masih di dunia, masih bisa masalah ini, masalah itu, masih bisa dikecewakan, masih bisa mungkin orang tidak suka dengan kita, menghadapi tantangan. Tetapi apapun itu, Alkitab berkata, kita sudah diciptakan baru di dalam mana? Yesus Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17. Mari kita lihat ayat ini. Ya, 2 Korintus 5 ayat 17 kita baca lagi bersama-sama. 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Bilang sama diri Anda, coba stop dulu. Bilang sama diri Anda, saya ciptaan baru. Belum semuanya, tunjuk dadamu. Saya ciptaan baru. Kok bisa? Itu karena karya Yesus di salib. Kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Bukan nanti datang, akan datang. Pokoknya pasti datang. Ini sudah bentuk lampau, the past tense. Sudah datang. Di mana dia itu yang sudah datang itu, yang baru itu? Di sini. Amin, saudara. Tiap hari kita sadari, saya ini ciptaan baru. Bukan buatan gembala saya, bukan buatan manusia, bukan. Tapi ciptaan di dalam Yesus Kristus. Ketika Anda semakin melihat siapa saudara di dalam Kristus, Anda tidak akan takut menghadapi apapun. Ciptaan baru. Dan ciptaan baru ini yang 2 minggu lalu yang sempat saya tegaskan lagi, salah satunya adalah apa? Anda bukan lagi orang berdosa. Katakan, saya bukan lagi orang berdosa. Saya pasti tidak masuk neraka. Amin. Kalau saudara ragu-ragu, pasti enggak ya? Pasti enggak ya? Saudara belum tahu apa artinya ciptaan baru. Karena dalam ciptaan baru, Anda tidak dipandang lagi sebagai orang berdosa. Tapi Anda dipandang sebagai orang benar. Benar bukan apa yang saudara lakukan, tapi benar karena apa yang Yesus lakukan dalam hidup saudara. Ya, jelas sekali. Jadi masih bisa nggak kita berbuat dosa? Enggak. Masih bisa nggak? Nggak bisa. Kok nggak bisa, Pak? Kok nggak bisa? Ayo kita lihat. 1 Yohanes pasal 3 ayat 9. Tidak ada di itu, tapi teringat ayat ini. 1 Yohanes 3 ayat 9. Kita lihat ini. Nah, ini ayatnya. Setiap orang yang lahir dari Anda dan saya lahir dari Allah, itulah yang disebut dengan diciptakan baru di dalam Kristus. Tidak. Amin. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Wah, Bapak keliru ini. Buktinya saya masih bisa melakukan dosa. Saya kemarin mungkin berbohong. Iya, saudara berbohong. Tapi tidak dikategorikan lagi sebagai dosa. Karena upah dosa adalah maut, neraka. Kalau kita masih bisa berbuat dosa dan dikategorikan dosa, nggak ada artinya ayat ini. Nggak ada artinya salib Yesus. Semuanya nggak ada artinya.
Karena ternyata ujung-ujung semua nggak ada orang yang bisa menjadi benar. Tapi syukur kepada Tuhan bahwa melalui Yesus Kristus kita sudah dibenarkan, sudah dilahirkan kembali di dalam Yesus Kristus. Semua yang lahir dari Allah, kita ini sudah lahir dari Allah. Melalui siapa? Yesus. Tidak berbuat dosa. Jadi bisanya berbuat apa? Salah. Bisanya berbuat apa? Salah. Bisanya berbuat kesalahan, pelanggaran. Mungkin orang dunia mengatakan, ya berbuat dosa, terserah, apa jarela. Saudara, tetapi di pandangan Bapa, Anda dan saya tidak lagi digolongkan berbuat dosa. Karena yang namanya dosa, mau dosa kecil dan dosa besar, itu sama. Dosa upahnya maut. Anda tidak akan ke sana. Bukan lagi maut, ujung kehidupan kita. Tetapi kita memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus. Apakah dengan demikian bahwa kita memahami bahwa oke, nggak apa-apa kalau gitu kita berbuat dosa aja, ternyata tidak dihitung sebagai dosa. Nah, itu orang bodoh. Itu orang yang sedang tidak menghargai pengorbanan Yesus. Itu adalah orang yang tidak menghargai kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Kalau kita masih akhirnya udah saya berbuat dosa aja. Dan ingat, kalau Anda terus berpikir bisa berbuat kesalahan dan berbuat dosa, walaupun tidak dihitung sebagai dosa, ada ganjarannya Bapak Ibu. Ada upahnya. Apa yang kamu tabur, kamu pasti akan tuai. Apa yang kamu tabur, kamu pasti tuai. Berapa minggu yang lalu Ibu Rina bertanya sama saya waktu kita sharing di rumah. Jadi kalau kita berbuat kesalahan, katakanlah orang sebut dosa, tapi di mata Tuhan bukan dosa. Nanti kalau waktu kita masuk surga, ada ganjarannya enggak? Ada enggak saudara? Ada ganjarannya enggak? Enggak ada. Enggak ada, tidak ada hukumannya, tetapi ada kerugiannya. Tidak dihukum tetapi rugi. Ruginya apa? Tidak mendapat mahkota. Ada kerugiannya, tidak ada penghukuman tetapi rugi. Ruginya kenapa? Karena Anda menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan di dunia ini, sehingga ketika Anda nanti di sorga, Anda mungkin, aduh sayang, kenapa saya nggak berbuat itu yang baik, yang Tuhan minta. Dan saudara nggak bisa menyalahkan siapa-siapa, karena saudara tidak mendapat mahkota. Tapi masuk sorga, pasti masuk sorga. Tapi kalau Anda orang yang waras, kalau Anda orang yang memiliki pengertian yang benar, pasti Anda tidak mau hidup Anda sia-sia. Amin. Katakan, saya tidak mau hidup saya sia-sia. Makanya ayat firman Tuhan ini datang kepada kita. Kita yang sudah dilahirkan baru, Tuhan punya tujuan. Ayat 10 kita kembali ke Efesus 2 ayat 10. Saya ingin katakan di sini. Efesus 2 ayat 10 dikatakan, ayat 10-nya aja Ibu Rani ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Mari baca bersama-sama, untuk melakukan pekerjaan baik. Katakan pekerjaan baik. Dalam bahasa Yunani disebut ergon. Pekerjaan baik itu semua yang baik, yang berhubungan dengan tindakan dan perbuatan kita, itu yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Wah, ini cantik sekali, ciamik sekali kata orang Jawa Timur, saudara. Tuhan mau kita melakukan pekerjaan baik, dan Dia cuma tidak sekedar menunggu, ayo Pak Kris lakukan pekerjaan baik, ayo Pak Sandi lakukan pekerjaan baik, dan dia tinggal diam. Tidak, tapi Dia sudah persiapkan sebelumnya itu untuk kita. Amin. Layaknya saudara masuk kerja di satu kantor, dan di kantor itu Anda nggak tahu harus berbuat apa, tapi semua fasilitas, semua yang Anda butuhkan untuk melakukan pekerjaan itu disediakan oleh kantor itu. Enak nggak kerjanya saudara? Dikasih manual, dikasih guiding, dikasih tuntunan, pasti akan dengan wah terima kasih banyak. Anda dan saya diberikan guiding
yang jelas oleh Tuhan, yaitu firman-Nya dan Roh-Nya yang menuntun kita. Sehingga kita nggak bisa berkata, Tuhan, saya pekerjaan apa yang baik yang saya bisa lakukan? Nggak ada alasan, saudara. Karena pekerjaan itu disiapkan oleh Allah sendiri. Haleluya. Amin. Mungkin Anda nggak menyadari kenapa saya jadi seorang manajer ya hari ini. Kenapa saya menjadi seorang kepala sekolah hari ini misalnya. Kenapa saya sekarang menjadi profesi tentara prajurit hari ini. Kita mungkin bertanya apakah ini kebetulan dan sebagainya. Kita jangan terjebak dari bicara nasib dan takdir. Bukan itu persoalannya. Tetapi apapun yang Tuhan sedang percayakan hari ini, saudara tidak melakukannya seorang diri. You are not alone, kembali lagi. Amin. Kamu tidak sendiri. Dan yang luar biasanya dikatakan Allah yang mempersiapkan, yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Saya mengerti ayat ini, kata dipersiapkan ini artinya begini. Artinya Tuhan yang memodali, Tuhan yang memberi kemampuan, dan Tuhan yang memberikan hasil. Wah, saudara, kurang apa kalau Tuhan yang modalin, Tuhan yang memberi kemampuan, dan Tuhan yang memberikan hasil. Loh, sekarang saya ngapain kalau tiga ini Tuhan sudah kasih? Gimana caranya? Sederhana, percaya. Amin, percaya. Karena dan percaya, ya ini dipersiapkan oleh Allah untuk saya. Tiba-tiba Anda mengerjakannya kok semangat ya. Ya, mungkin Anda cuma seorang hairstylist, seorang refleksi dan apapun itu. Dan ketika Anda memahami ini dan melihat sesuatu, wah, Tuhan persiapan sebelumnya. Tiba-tiba saudara bisa melakukannya dengan sukacita. Amin. Saudara bisa melakukannya dengan luar biasa. Kenapa? Karena saudara Tuhan ada di dalam pekerjaan saudara. Nah, bagaimana membedakan pekerjaan baik dan tidak baik? Kan nggak semua pekerjaan baik. Maaf bicara, ada pekerjaan yang tidak baik. Maaf, misalnya apa? Menipu, itu pekerjaan tapi bukan pekerjaan yang baik. Mencuri itu juga kata kerja. Iya nggak? Ya, berbohong itu juga bekerja gitu. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Karena itu kita butuh makanan firman dan butuh Roh Kudus. Sehingga kita tahu mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna. Siapa yang bisa ngajarin itu? Ya, firman Tuhan. Sehingga setiap pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan untuk kita adalah pekerjaan baik yang kita menyadari penuh Tuhan yang modalin. Amin sih saudara. Amin. Kedua, Tuhan yang berikan apa? Kemampuan. Ketiga, Tuhan berikan hasil. Dikatakan bahwa susah payah di perjanjian lama, susah payah tidak menambah kekayaan kita. Tetapi Tuhanlah yang memberikan kekuatan untuk kita memperoleh kekayaan. Jadi bukan berarti kita tidur di rumah gitu, nggak ngapa-ngapain, kita bekerja. Tapi ada satu pemahaman di dalam diri seorang manajer apapun itu. Tuhanlah yang memberikan saya kehidupan, kesehatan, kekuatan sehingga saya bisa bekerja. Dia dimotivasi oleh Tuhan yang bekerja di dalam dia. Sehingga dia tidak takut menghadapi masalah. Ketika ada masalah datang, dia cukup diam diri dan berdoa, Tuhan, ini masalah berat. Tapi aku percaya Engkau pasti buka jalan. Tuhan beri hikmat. Saya melihat dari saudara-saudara semua luar biasa. Ya, 2 malam yang lalu saya mendengar kesaksian. Kelihatannya orang biasa, ternyata orang itu bisa menceritakan kabar baik kepada seseorang dan orang itu bisa percaya Yesus. Kelihatannya nggak melakukan apa-apa, tapi ternyata Tuhan bisa pakai kita dalam banyak hal untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Katakan amin. Nah, dipersiapkan oleh Tuhan sebelumnya. Ini yang saudara mesti taruh dalam pikiran. Paling tidak satu ini nyantol. Siapa yang modalin? Tuhan. Siapa yang beri kemampuan? Siapa yang beri hasil? Tuhan. Bagian kita apa? Percaya dan bekerja. Percaya dan karena kita percaya maka kita
untuk percaya. Kalau saudara bekerja untuk percaya, saudara akan sulit melakukan. Karena saudara bekerjanya itu setengah-setengah hati. Benar enggak? Jadi enggak. Tapi kalau saudara bekerja karena diawali oleh percaya, itu misalnya saya bos. Saya bilang sama Pak Iwan, saya mau pekerjakan Pak Iwan dan saya akan berikan gaji sekian. Tunjangan sekian dan sekian dan sekian. Sudah dapat gaji nggak Pak Iwannya? Sudah dapat gaji belum? Belum. Tapi kenapa Pak Iwan mau bekerja? Karena percaya. Karena dia percaya, dia bekerja dengan benar-benar ngikutin guidingnya. Akhir bulan Pak Iwan dikasih gaji. Siapa yang ngasih gaji? Bosnya. Siapa bos Anda? Amin. Haleluya. Make sense nggak? Jadi Tuhan yang modalin apa? Kesehatan. Jangan buat kesehatan Anda rusak oleh hal-hal yang tidak berguna. Banyak, saya nggak perlu sebut. Banyak hal yang nggak berguna yang mungkin kita masukkan, kita konsumsi. Padahal itu adalah modal yang Tuhan kasih. Jantung yang bagus, paru-paru yang bagus, otak yang baik, kaki, tangan semuanya berfungsi. Tapi kadang karena kita pikir bahwa ini mah cuma ini aja, nggak apa-apalah. Tuhan marah nggak? Tuhan nggak marah, tapi Anda rugi. Tuhan nggak akan menghukum, ayo udahlah, karena kamu begitu tak kasih sakit jantung, pak, mati. Nggak, saudara. Saya percaya Tuhan tidak memberikan hal yang buruk bagi anak-anaknya. Tapi dia memberi yang baik, mengingatkan kita. Nggak ada yang terlambat untuk kita melihat ini baik atau enggak. Dan kita memilih yang baik. Dan yang luar biasa dari ayat ini dikatakan dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi don't worry, jangan khawatir. Terlalu banyak persediaan Tuhan untuk perjalanan hidup saudara. Amin. Untuk keluarga saudara, untuk pekerjaan saudara, untuk masa depan saudara, terlalu banyak Tuhan sediakan. Dan yang luar biasa yang ketiga dikatakan, Ia mau, katakan Ia mau. Yesus yang mau, supaya kita hidup di dalamnya, supaya kita hidup di dalamnya. Peripateo dalam bahasa Yunani. Dia mau supaya kita berjalan di dalamnya, dan bahasa yang lebih sederhana lagi, dia mau kita memanfaatkan peluang sebagaimana mestinya sebagai anak-anaknya. Dia mau kita memanfaatkan. Kata peripateo, peri apa ini? Ya, peripateo dalam bahasa Yunani artinya memanfaatkan peluang sebagai mestinya. Oh, ternyata peluang itu dari Tuhan, saudara. Amin. Itu peluang itu dari Tuhan. Dan Tuhan mau kita, ayo kita manfaatin. Kita lakukan yang terbaik. Karena ketika Anda lelah, Anda lemah, Tuhan yang memberi kemampuan. Ketika Anda kekurangan modal, Tuhan pemodal dalam hidup saudara. Dengan apa? Kesehatan, kewarasan. Dengan segala hal saudara bisa berpikir baik, bekerja baik, itu adalah modal dari Tuhan. Dan waktu Anda lelah, Anda lemah, Anda mungkin dikecewakan, Anda tidak putus semangat, patah semangat, Anda bangkit lagi. Kenapa? Karena Tuhan selalu memegang tangan Anda. Amin. Dan ketika Tuhan memegang tangan Anda, ujungnya Tuhan itu tidak pernah berdusta untuk kita. Tuhan itu tidak pernah saudara ya, PHP untuk kita. Orang yang menabur dengan air mata, mereka akan pulang dengan sorak-sorai. Orang yang menabur dengan susah payah akan pulang dengan membawa berkas-berkas gandum. Gak perlu pakai firman Tuhan untuk mengerti prinsip ini. Kalau saudara bekerja, pasti saudara dapat hasil. Amin. Ya, jadi kita melihat bahwa ada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, tapi banyak orang yang menyia-nyiakan. Perhatikan ini saudara, saya bacakan satu quote yang saya dapatkan dan saya ingin saudara dengar baik. Keselamatan kekal oleh iman dalam kasih karunia adalah satu hal yang sudah pasti. Tidak perlu lagi kita mau tanyakan benar nggak pas saya masuk surga. Bukan di situ lagi hal yang perlu kita dengar, yang perlu kita tahu lebih jauh. Itu udah pasti.
Kalau nggak pasti ngapain Yesus berkata sudah selesai. Amin. Itu udah pasti. Tapi Tuhan mau kita jangan cuma berhenti, ya saya selamat, udah toh. Makanya dengarkan baik, keselamatan kekal oleh iman dalam kasih karunia adalah satu hal yang pasti. Tapi hidup yang tidak tersia-siakan adalah pilihan Anda. Sekali lagi, keselamatan itu kepastian. Amin. Tetapi menjadi hidup yang bermakna, berguna, dan tidak sia-sia itu pilihan. Anda mau pilih yang mana? Kalau Anda cuma mau menerima keselamatan hari ini, ya saya sudah selamat. Saudara tidur juga sampai saudara nggak bangun-bangun lagi, tetap selamat juga saudara. Secetek itu kita menjadi orang Kristen. Tuhan mau kita mau menerima apa yang Dia sediakan. Amin. Nah, menjadi tidak tersia-siakan, beberapa poin terakhir, kita harus memberikan respon dan sikap yang benar bahwa di mana hidup kita sudah diberkati, maka kita harus menjadi berkat. Saudara sudah diberkati semuanya. Tapi Pak, saya bukan konglomerat. Banyak konglomerat yang hidupnya nggak diberkati, saudara. Sudah banyak uang masih mencelakakan dirinya, akhirnya jadi koruptor, masuk penjara, untuk apa? Banyak kekayaan harta melimpah tetapi hidup nggak bahagia, keluarganya hancur, anak-anaknya berantakan dan sebagainya, untuk apa? Karena berkat tidak selalu diukur dengan harta, tetapi berkat adalah apa yang saudara bisa syukuri dan nikmati dan berkata, Tuhan terima kasih. Amin. Kesehatan saja itu sudah berkat yang terbesar. Nah, untuk itu saya mau kerucutkan di menit-menit terakhir ini. Jadi apa pastor artinya hidup yang tidak tersia-siakan sebagai orang percaya? 1, tanggung jawab melakukan apa yang dipercayakan oleh Tuhan. Katakan tanggung jawab. Setiap Anda diberikan talenta oleh Tuhan. Saya nggak ada waktu untuk membaca, tapi pulang rumah baca di Matius 25 mulai dari ayat 14 ya, 15, 16 sampai di situ diceritakan tentang Yesus memberikan perumpamaan. Ada 3 orang mendapat talenta. Yang satu mendapat 5 talenta, yang kedua mendapat 3 atau 2 pokoknya yang mendapat, dan yang terakhir mendapat 1 talenta. Sebenarnya Tuhan tidak pilih kasih dalam hal ini. Tuhan tahu kapasitas masing-masing itu seperti apa. Jangan iri kalau Anda melihat tetangga punya 5 mobil terus Anda punya 5 mobil, Anda mungkin akan menderita punya 5 mobil, harus bayar pajak setiap bulan, setiap tahun, atau beli bensin semakin mahal. Jangan Anda iri dengan orang yang punya banyak hal tetapi ternyata menderita untuk mempunyai banyak hal. Tapi Tuhan tahu kapasitasnya, Tuhan berikan sesuai kemampuan. Itu sudah diberikan sesuai kemampuan. Ada satu yang tidak menghargai talenta yang Tuhan berikan. Kita tahu ceritanya, orang itu nggak dapat apa-apa, malah diusir oleh sang majikan. Kenapa? Karena dia memiliki negative thinking dengan apa yang dia terima. Saudara dan saya diberi yang terbaik oleh Tuhan. Amin. Tuhan mau kita bertanggung jawab. Tuhan mau kita melakukannya dengan benar. Kalau Tuhan mempercayakan kita keluarga, mempercayakan kita pekerjaan, dan paling sederhana mempercayakan tubuh yang sehat, jaga tubuh itu dengan baik. Jangan begadang, jangan setiap hari nggak tidur malam gitu ya. Bangunnya telat, akhirnya usia 40-50 tahun sakit, dan kita berpikir, waduh Tuhan menghukum saya. Tuhan nggak pernah menghukum, tapi kita sendiri yang merusak tubuh kita. Karena kita nggak menjaga, kita rugi saudara. Kita nggak dapat apa-apa. Perlu untuk hidup bertanggung jawab. Yang kedua, sikap hati seorang murid. Katakan murid. Yang mau diajar. Kenapa saudara berkumpul di sini? Karena Tuhan mau saudara diajar. Saya diajar oleh Tuhan. Diajar bukan maksudnya dihukum. Diajar itu dituntun saudara, katakan dituntun. Mari kita lihat satu ayat 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 ya, 2 Timotius 3 ayat 16-17.
Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap manusia kepunyaan Allah. Coba di ayat tadi. Kepunyaan Allah diperlengkapi untuk apa? Setiap perbuatan baik. Kan baik, saudara. Kita diajar oleh firman untuk diperlengkapi. Katakan itu diperlengkapi. Ingat, Tuhan yang modalin, Tuhan yang beri kemampuan, dan Tuhan yang beri hasil. Oh, kita mau tiga-tiganya tapi nggak mau diajar sama Tuhan, nggak mau dibentuk oleh Tuhan. Iya kan, kasih karunia, pastor. Yang penting kan saya sudah selamat. Saya tidak akan juga menghukum saudara karena Tuhan juga enggak menghukum saudara. Tapi sebagai Bapa rohani yang baik, saya mau saudara mengalami apa yang Tuhan rencanakan. Amin. Saya mau saudara dan saya tidak hanya selamat, tetapi di bumi ini hidup saudara tidak menjadi sia-sia. Amin, saudara. Ya, ini jelas setiap firman itu untuk mengajar kita. Oleh karena itu, hal yang paling berat untuk kita lakukan, selain dari yang pertama tadi tanggung jawab, terus mau diajar, yang ketiga itu apa? Penguasaan diri. Siapapun termasuk saya, sulit kadang-kadang untuk menguasai diri. Tapi untungnya ada firman, ada Roh Kudus yang mengingatkan saya. Aduh, kalau lagi di jalan kadang-kadang tiba-tiba ada motor gitu ya. Udah klakson masih aja mbalelo gitu. Saudara marah nggak? Marah gitu. Kalau dulu belum ini mungkin bisa keluar umpatan, tetapi ada Roh Kudus. Emang kalau kita ngumpat terus tiba-tiba dia jadi benar? Bukan malah jadi benar, kalau dia dengar dia keluar hanya dia tabokin kita, saudara. Itu saya sudah lihat gitu ya. Saudara tahu jalan lapangan bola ya di tempat Vera itu. Terus pas mau keluar ke Perum, itu pas ada yang belokan tuh ya setelah lapangan bola, terus belokan itu yang nggak lihat itu dari mobil, tiba-tiba ada motor yang mobil belok terus motor nabrak mobil, saya pas di depannya. Padahal yang berhenti tiba-tiba itu si supir mobil, akhirnya motor itu bapak-bapak sudah nggak bisa nahan, dia nabrak bempernya. Wah, keluar itu si supir itu. Dan si bapak ini cuma ngomong sedikit, langsung ditabok itu sih itu yang motor itu. Terus saya keluar, saya bilang, Pak, saya tahu apa kejadiannya, bapak yang ngerem pertama. Wah, saya mau dihajar gitu, saudara. Padahal karena saya lihat ini nggak fair nih, dia yang rem mendadak, bapaknya nggak tahan kan nabrak juga. Terus dia marah gini, saya coba ini, daripada ini lebih baik saya menahan diri lah, udah daripada rame. Orang ini berarti nggak bisa diajar gitu kan. Nah, artinya apa? Penguasaan diri kita ini penting dalam segala hal. Amin, saudara. Musuh terbesar kita bukan tetangga, bukan siapapun. Musuh terbesar kita adalah ego pribadi kita. Ego kita, saudara. Semua orang punya ego, tapi kalau ada Roh Kudus, ego saudara bisa terkendali. Kalau ada firman, ego kita bisa terkendali. Mari kita lihat, ini ayat-ayat penting. 1 Korintus 6 ayat 12. Dengan cepat Bu Rani. Segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Halal. Apapun saudara mau makan, mau minum, saudara mau konsumsi halal. Tapi pertanyaannya, berguna enggak? Bagi orang dewasa kita enggak perlu menggurui gitu. Tetapi Anda nanti akan menyesal. The end of the day, di hari terakhir nanti, bukan hari nanti dihukum Tuhan enggak, tapi di satu saat nanti Anda akan nyesal. Kenapa ya dari dulu saya enggak berhenti tabiat saya yang buruk ini. Pertanyaannya, Tuhan masih sayang? Tuhan sangat sayang pada Anda, tapi Anda yang memilih untuk merugikan diri sendiri. Amin. 1 Korintus 10 ayat 23. Kata Paulus lagi, ini dua kali Paulus mengungkapkan. Segala sesuatu, mari baca bersama-sama deh biar semuanya nangkep. 2, 3. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna.
Segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi bukan sesuatu. Hanya orang dewasa yang waras yang tahu mana yang tidak benar, mana yang membangun, yang merusak, dan mana yang baik berguna buat hidupnya. Saya tidak perlu ajari satu-satu, yang baik gini loh, yang benar begini, yang salah begini, Anda lebih tahu. Tapi mari kita mau mulai menguasai diri kita. Sekali lagi kita kembali kepada statement dosa. Tidak lagi disebut sebagai dosa. Ada di gereja lain misalnya melakukan sesuatu apapun, langsung disingkirkan. Itu berdosa, itu tidak layak dan sebagainya. Disingkirkan, nggak boleh. Tidak melihat seperti itu. Karena tidak ada lagi yang mengatakan, ini berdosa, ini benar, dan bukan itu lagi. Karena kita semua sudah dibenarkan di dalam Kristus. Sekarang Paulus menasihati, kalau kita tahu itu tidak benar atau tidak membangun, tidak bermanfaat, kenapa kita mesti melakukan itu terus? Kita berhenti. Karena keuntungannya juga untuk kita, saudara. Amin? Amin? Haleluya. 1 Petrus 4 ayat 7 dan 8. Beberapa saat lagi. 1 Petrus 4 ayat 7 dan 8. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, control yourself, kuasailah dirimu. Orang nawarin, ayo ini enak nih, cobain nih. Misalnya narkoba atau apapun itu. Ya, saudara, ya karena saudara terima dan sebagainya. Tapi Tuhan bilang, kuasailah dirimu. Ya, Tuhan mau kita memiliki penguasaan diri. Dan kenapa? Yang keempat, karena waktu tidak pernah kembali. Time is never come back. Waktu nggak pernah kembali, saudara. Saya tiba-tiba sudah usia 50 tahun baru, sudah 50 tahun. Pingin lagi usia 20 tahun. Pingin lagi usia 30 tahun, ya nggak bisa. Boleh aja gaya-gayaan tuh kayak anak 20 tahun, tetap 50 tahun. Nggak bisa kembali. Artinya waktu semakin sempit. Ya, kemarin Pak Wianto, saya tanya, kok Pak Wianto nggak mau sih dirayain ulang tahun? Karena semakin berkurang usia saya. Ya memang betul. Waktu nggak pernah kembali, saudara. Karena waktu nggak pernah kembali, mari kita mendengar firman Tuhan. Amin. Kita melakukan firman Tuhan. Efesus 5 ayat 14 sampai 16. Pergunakan waktu yang Tuhan berikan. Efesus 5 ayat 14. Itulah sebab dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas. Tadi kita sebut ada orang mati dan ada orang hidup. Banyak di sana orang mati, yang hidup tapi mati. Anda bukan orang yang hidup tapi mati, tapi Anda adalah orang-orang yang benar-benar hidup. Amin. Karena kita memiliki anak. Tuhan bilang jangan tidur. Ayo bangun. Bangun maksudnya apa? Ayo jadikan hidupmu berarti bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Bercahaya di atas kamu. Ayat 15. Baca lagi bersama-sama. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, waktu tidak pernah kembali. Alkitab mengatakan redeem your time. Tebus waktu Anda walaupun waktu nggak kembali. Tapi kalau masih ada hari esok untuk kita, jangan sia-siakan. Amin. Artinya redeem the time. Memang waktu tidak bisa menebusnya hari ini, saat ini, dan besok seterusnya dengan kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang terakhir, kasih yang nyata bagi sesama. Inilah Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Kita baca sebagai ayat terakhir Roma 12 ayat 9 dan seterusnya. Berdiri deh supaya kita baca ini dengan
sigap. Boleh pemain musik boleh maju ke depan. Hidup yang tidak tersia-siakan, bertanggung jawab, sikap hati seorang murid, memiliki penguasaan diri, karena waktu tidak pernah kembali. Dan yang terakhir, kasih yang nyata bagi. Mari kita baca Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Next ayat 10. Lanjut aja ayat 10 ya. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, saling mendahului dalam memberi hormat. Terus lagi ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayat 12. Bersukalah dalam, sabarlah dalam dan bertekunlah dalam doa. Ayat 13. Bantulah dalam kudus dan usahakanlah selalu memberi. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Next, terus berhenti. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Ayat 16. Adalah kamu saat sepikir dalam hidup bersama, janganlah perkara-perkara yang, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Janganlah. Ayat 18. Sedapat-dapatnya itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Beri tepuk tangan bagi Yesus. Amin. Mari saudara kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh diajar oleh firman Kristus hari ini. Hidup kami sungguh sangat berarti dan berharga. Dan mari ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang luar biasa, boleh mulai menjamah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh dibukakan tentang panggilan-Mu, bahwa Engkau yang telah mempersiapkan sebelumnya pekerjaan yang baik untuk kami, dan Engkau mau kami hidup di dalamnya. Kami memang tidak mampu, tetapi kami bersyukur Engkau yang memodali kami, Engkau yang memampukan kami, dan Engkau yang memberi hasil kepada kami. Terima kasih bagi saudara-saudaraku yang mungkin sedang bergumul dengan hal-hal yang mereka ingin tinggalkan, cara-cara yang tidak berguna dan tidak bermanfaat, yang tidak membangun. Tuhan, Engkau mengasihi kami semuanya. Engkau tidak sedang melihat kami sedang melakukan sebuah dosa dan akhirnya kami dihukum. Tidak, tapi Engkau mengasihi kami sebagai anak-anak. Sama seperti Bapa melihat anak-anaknya, ingin anak-anaknya berhasil, ingin anak-anaknya diberkati. Demikianlah hati Bapa yang mau menuntun kami, mengingatkan kami apa yang perlu dan tidak perlu, apa yang boleh dan tidak boleh, apa yang benar dan yang tidak benar, apa yang baik dan yang tidak baik. Bukan karena kami mampu, bukan karena kami hebat, tapi Tuhanlah yang memampukan kami. Baik kami sebagai seorang pribadi, atau sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah di dalam rumah tangga. Ada hal-hal yang perlu kami rubah dalam hidup kami, yang ternyata hidup itu yang kami jalani banyak yang tidak berguna dan tidak bermanfaat. Tuhan, biarlah Engkau memampukan kami untuk bisa mengalami perubahan, untuk mengalami kasih-Mu yang luar biasa. Demikian juga sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang wanita, sebagai seorang pegawai, pekerja atau apapun Tuhan. Tuhan yang memampukan kami semuanya. Terima kasih. Engkau Bapa yang baik, Engkau yang tahu setiap kebutuhan kami. Mari saudara yang sudah menerima firman Tuhan ini, bolehkah saudara taruh tangan kanan di dada saudara pada saat ini, dan saudara menerima impartasi kuasa firman. Dia yang memulai, Dia yang menyediakan, Dia
Dia yang memodali engkau dengan kekuatan, kemampuan, dan Dia yang membuat engkau berhasil untuk hidupmu berarti dan tidak menjadi sia-sia. Dalam nama Yesus, kau jamah setiap anak-anakmu, kau mengasihi mereka. Kami bukan lagi orang berdosa, tapi kami adalah anak-anak Tuhan yang sudah dibenarkan, dikasihi oleh Tuhan Yesus. Engkau yang membuat kami berhasil dalam nama Yesus. Engkau yang membuat setiap proyek pekerjaan, setiap cita-cita kami, masa depan kami, anak-anak kami, apapun yang kami rencanakan, di dalam nama Yesus, Tuhan yang menjadi jawaban bagi kami, Tuhan yang memberi hasil yang terbaik. Dan mari katakan bersama-sama, aku terima ya Tuhan, semua kebaikan-Mu terjadi dalam hidupku, sehingga hidupku menjadi berkat dan tidak menjadi sia-sia. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, beri tepuk tangan bagi Dia. Amin.